Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Renandio, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang merupakan tim 2 KKN 2020 Universitas Diponegoro yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata di lingkungan tempat tinggal saya, tepatnya di RT 6 RW 4, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. KKN ini merupakan program sarjana yang wajib diikuti selain tugas akhir yaitu skripsi. KKN di era pandemi COVID-19 ini perlu adanya penyesuaian terkait bentuk kegiatan KKN. Di era pandemi COVID seperti ini, banyak sekali informasi-informasi yang beredar terkait penyebaran coronavirus, yang mana informasi-informasi tersebut biasanya disebarluaskan dengan cepat melalui media sosial yakni WhatsApp. Terkait hal tersebut, maka banyak sekali informasi-informasi bohong, berita-berita hoaks yang tersebar, beredar, bahkan dibagikan kembali kepada masyarakat. Pada video profil kali ini, saya akan membagikan tips-tips bagaimana agar para warga dapat mencegah menyebarnya berita hoaks terkait COVID-19 melalui media sosial WhatsApp. Setelah virus corona atau COVID-19 menyebar di Indonesia, masyarakat khususnya di wilayah RT 6 RW 4 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kini mulai memberikan perhatian cukup besar dalam menjaga kesehatan guna mencegah penularannya. Dalam hal ini, para warga terus memperbaharui informasi mengenai perkembangan kasus terbaru yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya itu, warga juga mencari tahu informasi tentang upaya yang harus dilakukan untuk menghindari penularan. Pemerintah pun terus memberikan informasi mengenai perkembangan kasus hingga berbagai kebijakan dan himbauan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Namun sayangnya, di tengah merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, banyak sekali ditemui informasi-informasi palsu atau berita bohong yang menyebar di wilayah RT 6 RW 4 Kelurahan Pedurungan Lor. Dan informasi palsu atau hoax ini sering muncul di media sosial, khususnya di WhatsApp. Kondisi ini menjadi lebih parah ketika banyak warga yang turut membagikan informasi hoax tersebut di berbagai media seperti WhatsApp. Terlebih lagi, jika tidak melakukan pengecekan ulang atas sumber informasi sebelum membagikannya kembali, tidak heran jika masifnya penyebaran hoaks ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat. Apabila masyarakat tidak cermat dalam menerima berbagai informasi, maka dengan mudah dapat termakan informasi palsu tersebut. Akibatnya, bisa jadi masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Inilah yang menjadi alasan mengapa penyebaran hoaks harus dihentikan sebelum menimbulkan kecemasan dan kekacauan. Potensi di wilayah RT 6 RW 4 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terkait tentang penyebaran berita hoaks pada media sosial, khususnya WhatsApp. Sebagian besar warga di RT 6 RW 4 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang bekerja sebagai pegawai, yang mana notabene para warga memiliki
kualifikasi minimal yaitu D3, S1, bahkan S2. Dengan situasi saat ini, maka para warga sangatlah ingin adanya edukasi agar mereka bisa mengerti bahwa apa yang mereka dapatkan, informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial WhatsApp bisa mereka saring dengan baik agar dapat menjadi bermanfaat baik dirinya sendiri, keluarga, maupun pihak lain. Karena selain potensi jenjang pendidikan para warga yang tinggi, mereka juga memiliki alat atau gadget yang mumpuni yang apabila digunakan secara positif, maka akan menjadi manfaat bagi orang lain. Maka dari itu dibutuhkan edukasi yang terarah dan tips-tips bagaimana cara mencegah penyebaran coronavirus, penyebaran berita hoaks terkait COVID-19 di media sosial, terutama di WhatsApp. Di sini, saya akan membagikan tips-tips kepada warga agar tidak lagi untuk mudah membagikan informasi-informasi yang mungkin tidak valid atau berita hoaks, informasi palsu, agar tidak termakan informasi palsu tersebut, yang mana akibatnya bisa jadi masyarakat melakukan tindakan-tindakan berbahaya yang seharusnya tidak perlu dilakukan, dan juga dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan di wilayah RT 6 RW 4. Baik, di sini saya Hadi Renandio, mahasiswa Fakultas Hukum Undip, tim 2 KKN tahun 2020 akan memaparkan 5 tips untuk mencegah penyebaran hoax, informasi palsu tentang virus corona di media sosial, khususnya di WhatsApp. Yang pertama adalah kenali berita palsu. Misalnya, pesan yang diteruskan tanpa sumber atau tanpa bukti berupa foto, video, atau bahkan rekaman suara dapat direkayasa untuk menyesatkan pengguna. 2. Pertimbangkan kembali sebelum membagikan pesan yang diteruskan. Ketika pesan diteruskan dari satu pengguna ke pengguna lain, akan ditandai dengan ikon panah ganda dan mungkin berpotensi mengandung informasi yang keliru. 3. Bantu hentikan penyebarannya. Jangan teruskan pesan hanya karena orang lain meminta pengguna untuk melakukannya, meskipun orang tersebut merupakan teman dari pengguna. Yang keempat, verifikasi dengan sumber lain. Artinya, Bapak Ibu cari faktanya secara online dan periksa situs yang dapat dipercaya seperti WHO, Kementerian Kesehatan, atau situs berita terpercaya untuk mengetahui dari mana tautan berita atau artikel itu berasal. Yang terakhir adalah melaporkan pesan atau akun pengguna yang terbukti membagikan informasi yang tidak akurat atau informasi palsu. Bapak Ibu dapat melaporkan kepada
hotline yang tertera di aplikasi WhatsApp, karena WhatsApp sendiri mendorong pengguna agar melaporkan kontak grup yang bermasalah. Pengguna dapat melaporkan segala informasi dalam aplikasi WhatsApp dengan mengakses pengaturan atau setelan, lalu masuk ke bantuan, lalu hubungi kami. Di situ kita bisa melaporkan segala konten, kontak maupun grup yang mungkin bermasalah, yang sering menyebarkan berita palsu ataupun berita hoax. Dengan adanya tips-tips yang sudah saya berikan, semoga bisa membantu Bapak Ibu warga RT 6 RW 4 agar kedepannya dapat memfilter semua pesan, baik pesan pribadi maupun pesan dari grup yang dikirim secara berantai, agar dapat selektif ketika akan membagikannya kembali kepada sanak saudara, keluarga, maupun tetangga. Karena efek dampak yang ditimbulkan apabila membagikan informasi palsu, berita hoax tentang virus corona akan menyebabkan kecemasan, ketakutan, dan mungkin masyarakat akan melakukan hal-hal yang mungkin berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang seharusnya tidak dilakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya WhatsApp, dan harap lebih berhati-hati ketika akan membagikan konten-konten atau membagikan pesan-pesan yang menyampaikan informasi-informasi penting, contohnya saat pandemi COVID-19 ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Dania. Saya salah satu warga RT 6 RW 4, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Mas Hadi Renandio yang sudah bersedia untuk memaparkan arti pentingnya pencegahan penyebaran hoax virus corona di WhatsApp. Ya, warga di sini sangat terbantu dengan adanya pemaparan Mas Hadi, bahwasannya kita harus penting untuk memfilter dulu berita-berita yang dikirim lewat WhatsApp. Nah, di sini yang Mas Hadi berikan seperti ini, ada 5 tips. Pertama, kenali berita palsu. Yang kedua, pertimbangkan kembali sebelum membagikan pesan yang diteruskan. Yang ketiga, bantu hentikan penyebaran. Kemudian yang keempat, verifikasi dengan sumber lain. 5, laporkan pesan atau akun pengguna yang terbukti membagikan informasi tidak akurat. Ini Mas Hadi sudah bagus, sudah mempunyai pamflet seperti ini gitu. Artinya ini akan bisa diberikan ke masyarakat agar lebih memahami bahwasannya kita tuh harus benar-benar mencegah penyebaran hoax virus corona melalui WhatsApp khususnya, karena sosial media itu menurut saya sudah harus ada pencegahannya gitu, untuk agar tidak terjadi penyebaran hoax lagi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.